Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa sholawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan beliaulah Islam bisa sampai kepada kita sampai saat ini. Ibu-ibu Ummahatul Jannati yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pekan ini kita masih bisa berkumpul bertalobu ilmi bersama Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Adapun susunan acara untuk hari ini yaitu tilawati Al-Quran bersama Ustazah Hasunah, dilanjutkan dengan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad bersama Ummu Naila. Baiklah, kepada para pemateri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda-bunda solehah Ummahatul Jannati yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa keberkahan melimpah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah karena alhamdulillah dengan izin Allah kajian Ummahatul Jannati masih tetap terlaksana, masih tetap berlangsung. Mudah-mudahan kajian-kajian yang kita laksanakan ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ring salam senantiasa tercurahkan kepada seorang hamba pilihan, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita masih di surah Al-Baqarah di ayat 102. Buka Al-Qurannya, kita baca, kita simak. Mudah-mudahan cucuran rahmat Allah senantiasa melimpah kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم
law kanu ya'lamun. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala 'alaikum min khairin mir rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan raina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita baca hukum tajwidnya dari wallahu. Wallahu di situ hukumnya lafadz jalalah, yakhtassu bi rahmatihi, hi-nya di situ masilah qasirah. May yasha, nun sukun ketemu ya, di situ hukumnya idgham biguna. Yasha di situ hukumnya mad wajib muttasil. Wallahu di situ hukumnya di situ hukumnya lafadz jalalah. Dzul di situ hukumnya alif lam qamariyah. Fadlil alif lam qamariyah. Azim mad arid lisukun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita untuk menuju taman-taman surganya, meskipun kita menujunya melalui fasilitas online, tapi insya Allah tidak mengurangi kehikmatan kita untuk terus menambah ilmunya Allah dan menjadikan wasilah atau sarana bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, tabi'in, tabi'at, dan tentunya insyaallah kita senantiasa berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bunda-bunda ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah masih tetap semangat terus menuntut ilmu, meskipun mungkin kita merasa sudah cukup jenuh ya melakukan aktivitas di rumah saja yang hampir kurang lebih sudah akan berjalan selama 1 tahun kurang lebih. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, masih melanjuti pembahasan yang kemarin terkait dengan pernikahan berdasarkan pilihan. Kita masih melanjuti pembahasan tentang memilih atas dasar agama di dalam kitab ya Tarbiyatul Aulad fil Islam, yaitu mendidik anak-anak dalam Islam. Bunda-bunda rahimakumullah, marilah terlebih dahulu kita sama-sama menyimak pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adaqa ma sannahul khalifatul adilun Umar bin Khattab, dan alangkah sangat telitinya apa yang telah dilakukan oleh khalifah yang adil, yakni Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lama wada'a miwazaina sahihatu lima'rifatil ashkhas, ya, ketika Khalifah Umar bin Khattab itu menetapkan pertimbangan yang hakiki, yang benar untuk mengetahui seseorang. Ya, sebelumnya bunda-bunda rahimakumullah, kita telah membahas bahwa ketika kita ingin menilai seseorang, maka yang harus kemudian kita nilai yang pertama kali adalah dari sisi mafhum, ya, yakni pemahamannya. Bagaimana kemudian pemahaman ini dia aplikasikan di dalam tatbiknya atau penerapan di dalam kehidupan sehari-harinya, yang kemudian kemunculan dari pemahaman yang telah dia terapkan ini menjadi sebuah suluknya atau tingkah lakunya, yang kemudian tingkah lakunya ini dia iltizamkan, dia komitmenkan menjadi sebuah hukum syara yang kemudian dia lakukan, dia jalankan sebagai standar di dalam perbuatannya. Nah, pada saat itu juga Khalifah Umar bin Khattab, ya, kita akan simak bagaimana kemudian ada sebuah kisah yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika Khalifah Umar bin Khattab ini dimintai gitu ya pertimbangan terkait dengan ashkhas seseorang terhadap tingkah laku seseorang atau pribadi seseorang. Wa idharu haqa'iqa rijal, ya, terkait dengan penampakan yang hakiki terhadap seseorang, ya, penampakan yang benar, cerminan lah kalau kita bilang, cerminan yang benar yang ada di dalam diri seseorang. Wadhalika hinama ja'ahu rajulu yashhadu li rajuli akhar, ya, dan hal itu, ya,
terlihat ketika datangnya seseorang yashhadu, yang kemudian dia menyaksikan atau memberitakan li rojuli akhor, ya, terhadap seseorang yang lainnya. Nah, ini kisahnya ya Bun. Faqala lahu Umar, maka telah berkata ya Umar kepada laki-laki yang tadi memberitakan tadi, ata'rafu halar rojul, apakah kamu ini telah mengenal seseorang ini, gitu ya. Fa'ajabu na'am, maka si laki-laki yang bertanya tadi menjawab na'am, iya. Dia bilang dia mengenal laki-laki itu, mengenal seseorang itu. Qala, lalu kemudian Umar bin Khattab itu berkata lagi, qala, ya, hal anta jara'ul ladzi ya'rafu madkhuluhu wa makhrajuhu, apakah engkau ini adalah tetangganya yang telah mengetahui masuknya dan keluarnya. Maksudnya ketika dia bertanya tentang seseorang yang diberitakan itu, apakah kemudian dia ini adalah seorang tetangga yang memang mengetahui hilir mudik, ya, artinya masuk dan keluarnya tetangga tersebut gitu. Jadi kegiatan sehari-harinya apakah diketahui oleh dirinya atau tidak. Fa'ajabu rojul, ya, maka laki-laki itu, ya, atau seseorang yang tadi bertanya tadi, yang memberitakan tadi menjawab, la, ya, tidak. Qala Umar, kemudian Umar juga bertanya, hal sahabatuhu fi safaril ladzi ta'rifu bihi makarimal akhlaq, apakah engkau ini membersamainya, gitu ya, fi safar, di dalam perjalanan yang engkau mengetahui dengan perjalanan tersebut makarimal akhlak, akhlaknya itu adalah akhlak yang baik. Fa'ajabur rojul, maka seseorang itu menjawab, la, tidak. Qala Umar, lalu kemudian Umar bertanya lagi, hal amalatuhu bid-dinar wad-dirhamil ladzi ya'rifu bihi wara'a rajul, apakah engkau ini pernah bermuamalah kepadanya dengan dinar dan dirham yang engkau ketahui dengan bermuamalah ini seseorang itu penuh dengan kewaraan, kehati-hatian. Fa'ajabar rajul, maka seseorang tadi itu menjawab tidak, ya. Lalu kemudian fasohabihi Umar kemudian fasohabihi, Umar itu berteriak kepada laki-laki yang memberitakan tadi, la'allaka ra'aituhu qa'idan yusolli fil masjidi yarfa'a ra'suhu, ya, tarotu wa yakhfadahu ukhra, ya, la'allaka, sekiranya, ra'aituhu, engkau telah melihatnya, qa'iman, dia melakukan qa'idan yusolli, ya, melakukan sesuatu, melakukan sholat, gitu ya, fil masjid, di dalam masjid, yarfa'a, dia mengangkat kepalanya, ra'suhu, kepalanya, tarotu, dan kadang-kadang wa yakhfadahu, dia merendahkannya kepada yang lainnya. Faroda rojulu na'am, maka di sini, ya, si laki-laki itu yang tadi memberitakan, dia menjawab na'am. Faqala lahu Umar, lalu kemudian Umar bertanya kembali, idhab, pergilah, fa innaka la ta'rifuhu, maka sesungguhnya engkau ini tidak mengenalnya. Jadi di sini yang bunda-bunda yang bisa kita pahami bahwa aktivitas mengenal seseorang itu bukan hanya sekedar kita tahu namanya, padahal kita sendiri belum mendalami dia itu orangnya seperti apa. Ya, bahkan di sini sampai dikatakan kalau mau mengenal seseorang itu sampai coba dulu seharian full, gitu ya, seharian penuh kita membersamainya. Ya, itu yang dikatakan sampai mengenal seseorang. Ini sesuatu hal yang kita anggap bentuk kehati-hatian yang pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Watafatu, dan kemudian menoleh
Umar bin Khattab ini menoleh ila rojul, ya, kepada seseorang tadi yang memberitakan, wa qala lahu, dan kemudian berkata kepadanya, tani biman ya'rifuka, datangkanlah kepadaku gitu ya, orang yang engkau ketahui, engkau yang kenal gitu ya. Nah, bunda-bunda rahimakumullah, mengenal seseorang itu tidak hanya sebatas kita tahu namanya, kita tahu pekerjaannya, kita tahu bagaimana dia dari anak keberapa dan sebagainya macamnya. Tetapi mengenal seseorang itu sampai kemudian kita memahami bagaimana kegiatannya, bagaimana kemudian aktivitasnya, kesehariannya. Itulah yang dikatakan sampai mengenal, ya, sampai ta'rifu gitu ya, sampai mengenal, sampai memahami. Fa Umar radhiyallahu anhu lam yanhudu bisyakli rijali wala madharuhu. Maka Umar radhiyallahu anhu, ya, lam yanhudu, tidak pernah akan tertipu bisyakli, dengan bentuk seseorang, ya, wala madharuhu, dan juga tidak juga dengan penampilannya. Jadi Umar bin Khattab ini tidak pernah tertipu dengan seseorang, ya, yang kemudian seseorang ini hanya dia lihat dari bentuk syaklinya, dari bentuknya saja, dan juga dari bentuk madhar, penampilan. Jadi tidak bisa kemudian ketika kita mau menilai seseorang, ya, mizanuhu tadi, menilai seseorang itu tidak bisa dengan syakli ataupun madhar, tidak bisa dengan bentuknya. Misalnya kan, ya, kayak kita misalnya kalau di Indonesia, oh ini ketika lihat wajahnya kayaknya kayak orangnya jutek ya, atau sangar ya, atau misalnya kalem ya gitu. Nah, itu tidak bisa kemudian kita nilai seseorang hanya dari bentuk wajahnya misalnya, atau misalnya dari sisi penampilannya. Oh, hijabnya besar ya, pasti dia alim deh. Ya, apalagi sekarang tentunya di Indonesia, ya, yang notabene pakaian itu merupakan tren, ya, merupakan tren yang kalau kita lihat banyak orang yang menggunakan hijab atau bahkan sampai ke niqab, itu karena tren. Harus kemudian kita pahami terlebih dahulu bagaimana seseorang tersebut. Walakin arafu haqiqatu bimi wa zaini sahihatu kasyafti an halahu. Dan dengan demikian gitu ya, Umar bin Khattab itu mengetahui secara hakiki dengan timbangan yang benar, kasyafti an halahu, ya, untuk menyingkap terkait dengan keadaan orang tersebut, artinya bagaimana orang tersebut gitu ya. Wadalatu ala tudayanihi wa akhlaqihi, tudayunihi wa akhlaqihi, dan menunjukkan atas agama dan akhlaknya. Jadi ketika kita mau menilai seseorang dari sisi agama dan akhlaknya, maka benar-benar harus kita memahami, bukan hanya melihat dari sisi bentuk dan juga penampilan. Wa hadza ma'na qauluhu alaihi salatu wassalamu fil haditsil ladzi rawahu Muslim an Abi Hurairah. Dan makna ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwakum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat atau menilai seseorang itu ila suwarikum, hanya dari gambarnya gitu ya, wa amwakum, dan juga dari perkara yang ditampakkannya, wa innama, dan sesungguhnya apa yang yanzuru, yang dilihat, ila qulubikum, itu dari kulubnya, dari hatinya, wa a'malikum, dan juga dari perbuatannya. Ya, jadi suluk itu, perbuatan itu yang kemudian menjadi penilaian bagi kita untuk bisa menilai seseorang bagaimanakah kemudian pemahamannya atau agamanya. Lihada kulluhu arsyadun nabiyya salawatullahi wassalamuhu alaihi raghibi zawaju bi'an
yazofaru bidzatid din. Oleh karena itu semuanya itu menunjukkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keseluruhannya menunjukkan rogibi keinginan menikah ya bian yazofaru dengan cara memilih bidzatid din dengan zat agama, dengan agamanya ya. Artinya memang ketika kita mau memilih untuk menikah, maka yang harus dipahami adalah memilih berdasarkan kebagusan dari sisi agama. Litakumi zawajatu biwajibihal akmalu fi adai haqqi jawaji wa adai haqqil aulad. Untuk si istri tersebut ya melaksanakan dengan kewajibannya dengan sempurna di dalam melaksanakan hak suami dan melaksanakan hak anak-anaknya. Wa adai haqqil baiti 'alan nauhil ladzi amara bihil Islam, dan melaksanakan hak-hak rumah tangga yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Islam. Wa hadda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairihuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dan selain dari keduanya bahwa Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, dinikahinya seorang perempuan itu terhadap 4 perkara. 5 liha, karena hartanya, walihasabiha, dan karena keturunannya, walijamaliha, dan karena kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Fadzfar bidzatid dini taribat yadaka, maka pilihlah dengan kebagusan agama, niscaya kamu beruntung. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, akhwati fillah, tergambar jelas bahwa di dalam hadis ini hal yang menjadi pertimbangan atau pilihan pertama di dalam memilih calon suami ya adalah atau calon istri adalah yang bagus agamanya. Kenapa? Karena yang bagus agamanya insya Allah akan menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan yang telah diperintahkan. Maka dari itu menjadi sebuah hal yang patut untuk kita jadikan dasar di dalam memilih calon pasangan itu yang bagus dari sisi agamanya. Warwa Tabarani fil al-Awsat an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Awsat bahwa Anas radhiyallahu anhu dari jalur Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bersabda, man tazawwajam ra'atan li izziha lam yajidhullahu ila dullan. Barang siapa yang menikahi seorang perempuan untuk mendapatkan izzah ya kemuliaan atau keagungan, lam yazidhu, maka tidaklah kemudian Allah memberikannya ila kecuali dzullan, kerendahan. Wa man tazawwajaha lima liha lam yazidhullahi illa faqran,
Dan barang siapa yang menikahi perempuan tersebut, yang menikahinya karena hartanya, lima liha, karena hartanya, lam yazidhullah, tidaklah Allah memberikan kepadanya illa kecuali fakran, kefakiran. Wa man tazawwajaha lihisabiha lam yazidhullahu illa dana'atan. Dan barang siapa yang menikahi wanita tersebut lihasabiha, dikarenakan keturunannya, tidaklah kemudian Allah memberikannya kecuali kerendahan. Wa man tazawwajam ra'atan lam yurid biha illa an yaguddo basorohu. Dan barang siapa yang menikahi perempuan, tidaklah diberinya dengannya illa kecuali an yaguddo, ingin agar penglihatannya wa yuhasina farjahu, dan menjaga kemaluannya, au yasilla rahimahu, atau menyambung tali silaturahmi, barakallahu lahu fiha, maka Allah akan memberkahinya di dalam pernikahan tersebut, babarak laha fiha, dan Allah juga akan memberkahi si istri tersebut atau perempuan tersebut di dalam rumah tangga tersebut. Bunda-bunda rahimakumullah, akhwati fillah semuanya, tergambar jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memilih berdasarkan pilihan. Ya, memilih calon pasangan berdasarkan pilihan, yakni hal yang utama menjadi standar pilihan kita adalah bidatid din, ya, dengan standar agama. Maka dari itu menjadi sebuah hal yang harus dipertimbangkan, tidak lain itu adalah karena agama si calon pasangan kita. Nah, mungkin itu saja bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, akhwati fillah sekalian, yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semata-mata itu milik saya sendiri dan kelebihan milik Allah semata. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khair kepada para pemateri yang telah memaparkan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, berkah untuk kita semua, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengingatkan bahwa Ummahatul Jannati juga mempunyai YouTube channel, dan tolong di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa di share agar dakwah kita menyeluruh bisa sampai ke pelosok dunia. Akhir kata, saya Yanti Kusmayanti undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu datang dari saya pribadi dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.